Razia tertib masker digelar Satuan Pamung Praja Pemerintah Kota Jakarta Barat terhadap para pengendara. Razia sempat diwarnai sejumlah pengendara motor dan mobil yang hendak kabur saat diberhentikan petugas. Satu persatu pengendara yang melintas di Jalan Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat pagi tadi diberhentikan petugas Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Barat yang sedang menggelar razia tertib penggunaan masker. Tak sedikit pengendara motor maupun mobil yang bandel berusaha kabur saat terjaring petugas di lokasi. Bagi pengendara kendaraan yang kedapatan melanggar tidak menggunakan masker, langsung didata dan diberi sanksi denda Rp250.000 maupun sanksi sosial membersihkan sampah di fasilitas umum di sekitar lokasi razia. Nggak pakai masker, masker kelupaan. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja juga menggelar razia tertib masker ke permukiman warga di kawasan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Meski telah diperingatkan, namun masih ditemukan sejumlah warga yang nekat tak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Petugas bahkan sempat kewalahan menghalau aksi sejumlah warga yang nekat kabur lantaran menolak dirazia petugas. Kita melakukan pengawasan PSBB. Ya, ini juga kita melaksanakan ya pengawasan masyarakat ya yang bila tidak menggunakan masker ya kita berikan sanksi kerja sosial, dan kemudian kita juga membuat papan-papan yang himbauan ya itu biar masyarakat mengerti tentang 3M. Petugas pun mengimbau masyarakat untuk dapat menggunakan masker saat berada di luar rumah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Trio Manik, iNews melaporkan. Usai cairkan program subsidi pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memastikan target 15,7 juta pekerja akan segera terpenuhi. Kini pihaknya sudah memiliki data rekening sebanyak 13,8 juta orang dari verifikasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Per hari ini, sebanyak 2,5 juta pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah dipastikan mengantongi 1,2 juta rupiah bantuan pemerintah dari total anggaran 2,4 juta rupiah per orang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebutkan, dari target 15,7 juta penerima, sudah terdapat 13,8 juta orang atau 88% yang sudah didata BPJS Ketenagakerjaan melalui nomor rekening tiap pekerja. Dari data ini, 10,8 juta data divalidasi dan verifikasi. Untuk itu, pihaknya mendorong agar data seluruh penerima bantuan dipenuhi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat akhir September. Mereka warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan ini, mereka memiliki upah yang dilaporkan di bawah 5 juta. Kemudian menjadi peserta BPJS aktif, memiliki memiliki nomor rekening atau buku tabungan. Persyaratannya tetap seperti itu dan kepesertaannya itu sampai 30 Juni 2020. Tadi Pak Presiden sudah launching program ini dan alhamdulillah batch pertama sudah mulai ditransfer. Kemarin malam sudah dimulai transfernya dan sudah banyak teman-teman dari 2,5 juta itu yang hari ini sudah bisa menerima. Adapun proses penyaluran dilakukan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara atau Himbara. Diharapkan dengan adanya subsidi gaji dapat digunakan pekerja untuk belanja produk dalam negeri agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan subsidi bagi para pekerja maupun buruh sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan subsidi bagi para pekerja maupun buruh sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan subsidi upah diberikan pada karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Prosesi peluncuran ini dilakukan di Istana Negara Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Berbicara di depan para penerima subsidi gaji ini, Jokowi menegaskan insentif ini akan cair kepada 2,5 juta pekerja. Sekitar 15,7 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah terdaftar sebagai peserta iuran BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan bantuan ini. Total dana yang dikeluarkan pemerintah dari dana APBN sebesar 37,7 triliun rupiah. Jokowi berharap bantuan ini bisa meningkatkan daya beli maupun konsumsi rumah tangga para pekerja dan buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya nanti yang akan diberikan adalah 15,7 juta pekerja diberikan 2,4 juta rupiah. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya. Iuran jam sostek. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran. Pemerintah menambah persyaratan bagi penerima subsidi gaji, di antaranya peserta buruh atau penerima upah merupakan karyawan non-PNS dan non-BUMN, berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah, dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran maksimal Rp150.000. Kepesertaan sampai bulan Juni 2020 tidak termasuk penerima manfaat prakerja. Bantuan gaji ini akan diberikan pada bulan September hingga Desember 2020. Tujuannya agar mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat mendongkrak ekonomi kuartal 3 dan 4 tahun 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana akan memberikan subsidi kuota internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan juga dosen selama pandemi COVID-19. Selain kuota, Kemendikbud telah menyiapkan anggaran 700 miliar rupiah untuk pembelian laptop. Kamis siang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menghadiri rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Rapat ini membahas skema penyaluran subsidi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama pandemi COVID-19. Nadiem memastikan telah mendapat persetujuan anggaran sebesar 9 triliun rupiah. Dari dana tersebut, 7,2 triliun akan diberikan sebagai subsidi kuota internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Subsidi kuota akan diberikan selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2020. Sementara sisanya, sekitar 1,7 triliun rupiah akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Mohon ditunggu skemanya, tapi alhamdulillah dana sekitar 9 triliun itu sudah diamankan untuk pulsa mahasiswa, siswa, dosen, dan guru. Tapi juga ada komponen sekitar 1,6-1,7 untuk tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen. Selain itu, Mendikbud juga tengah menyiapkan anggaran sebesar 700 miliar rupiah untuk pembelian laptop. Hal ini untuk menunjang siswa yang tidak memiliki peralatan untuk pembelajaran jarak jauh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sebuah keris kuno akhirnya diserahkan ke Museum Nasional Indonesia setelah ratusan tahun tersimpan di Belanda. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda.